Malam, dokter. Selamat malam. Mana Daninya? Sudah saya accept, dokter. Kegiatannya kayaknya padat ya, dokter ya. Enggak, biasa aja lah itu. Tapi Biasa semangat aja. dong, tetap produktif ya. Nah ini sambil kita menunggu Ibu Kusuma Wardani. Iya, Dani. Oh. Tapi udah Saya sudah dapur accept. ya? Ya, udah dapur. Iya, Tadi saya sudah accept ya. sebenarnya. Tapi mungkin belum terlihat ya. Tapi saya sudah invite dan saya sudah accept. Tapi nggak apa-apa, kita sambil menunggu mungkin dokter bisa kasih pengantaran nih tentang baby blues. Nah ini kayaknya harus apa sih baby blues gitu ya. Dokter bisa kasih pengantaran dulu untuk materi. Silakan. Oke. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Ya namanya baby blue syndrome itu ya. Nah, yang seringkali hampir semua orang itu lebih tidak bisa membedakan atau hampir dianggap sama yang namanya baby blue syndrome dengan postpartum depression. Itu dua hal yang berbeda ya. Ada yang namanya postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Makanya itu kalau ada Dani pasti beberapa kali, enggak sering, enggak banyak. Yang namanya ibu-ibu yang melahirkan terus kemudian mengalami atau menderita postpartum depression atau depresi pasca melahirkan gitu ya. Ada depresi pasca melahirkan. Tapi ada juga yang disebut baby blues, ya. Baby blues syndrome. Sebetulnya yang terjadi di otaknya sama, yang antara yang namanya baby blues syndrome dan sindroma pasca depresi pasca melahirkan atau postpartum atau postpartum depression, depression postpartum atau depresi pasca melahirkan. Yang terjadi di otaknya sama, hanya saja yang namanya baby blue syndrome itu waktunya lebih pendek. Biasanya baby blue syndrome itu sampai 2 minggu, gitu ya, sampai 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, nah itu yang namanya depression atau depresi pasca melahirkan. Gitu. Yang terjadi di otaknya sama, hanya saja ini ya kalau kita bicara tentang depresi itu, bakat orang depresi itu beda-beda. Ada yang depresi ringan, sedang, berat, dan yang namanya spektrum depresi itu juga bertingkat gitu ya, spektrum depresi. Nah, yang disebut baby blue syndrome dan depresi pasca melahirkan ini berhubungan dengan pengetahuan atau emosi dan pengetahuan kognitif ibu untuk mengasuh anaknya itu jadi terganggu gitu. Itu poinnya gitu ya. Hanya saja yang dialami ya, kalau yang namanya dulu saya sebut baby blue syndrome, sekarang itu sebenarnya bukan sindrom karena kita sudah tahu mekanismenya. Kalau sindroma itu kan yang disebut sindroma itu adalah kumpulan gejala yang tidak diketahui mekanismenya. Kalau sekarang ketahuan mekanismenya. Bagaimana mekanisme ibu-ibu yang pasca melahirkan itu mengalami baby blues gitu ya. Jadi yang disebut blues itu sebetulnya semua orang yang depresi ya kan pernah mengalami mendadak sedih gitu ya, mendadak sedih terus bingung apa yang harus dipekerjakan gitu, mendadak blow on aja pokoknya itu ya, blow on dia orang yang namanya orang blues itu ya, orang yang namanya depresi itu dia mendadak merasa sedih terus kemudian merasa tidak berharga
tidak cukup berharga sebagai orang, gitu ya. Itu adalah gejala-gejala yang dialami oleh orang depresi, gitu ya. Merasa ini aku gila, gitu ya. Merasa aku gila deh. Gitu. Aku tuh ini kayaknya aku gila deh. Terus kemudian meskipun dikasih, ya kenyataannya aku nggak gila, tapi kayaknya aku gila deh, gitu ya. Dan orang yang mengalami depresi itu mencari bukti bahwa dirinya gila. Itu. Hanya saja yang pada baby blues itu gejala-gejalanya lebih ringan, gitu ya. Lebih ringan itu ya mendadak sedih, gitu ya. Sedih lihat bayinya, sedih nggak ada hujan, nggak ada angin, lihat bayi itu sedih, gitu ya. Dan sedihnya itu tidak bisa dijelaskan. Gitu. Kalau saya dulu punya anak memang sedih, gitu. Tapi saya sedih, saya itu masuk akal. Ini waktu itu ya, tentu saya bukan baby blues, orang saya nggak melahirkan, gitu ya. Tapi waktu anak saya lahir itu saya sedih. Gitu. Aku sedih, Rahel. Gitu. Sedihnya itu karena ini gara-gara aku pengen punya anak ya. Ini anak bayi ini akan mengalami penderitaan, gitu. Ya, terus waktu itu tahun-tahun 90-an awal dan 90 sampai akhir itu dunia sedang menghadapi krisis demografi, ya, demografi karena jumlah pertumbuhan manusia yang tidak terkendali. Sekarang tingkat kesuburan manusia itu sudah turun, tapi tahun 90 itu tingkat kesuburan manusia itu luar biasa, ya. Sehingga waktu itu dikhawatirkan tahun 90-an itu dikhawatirkan sumber daya, entah itu sumber daya pangan atau sumber daya energi, itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan perkembangan manusia. Tapi pada akhir tahun 1900-an, akhir 1900 itu, awal tahun 2000-an terbukti sebaliknya, gitu ya. Energi kita melimpah, sumber makan kita melimpah, gitu ya, dan manusia juga sudah mulai tidak subur, gitu ya. Tingkat kesuburan manusia itu mulai turun, gitu, pada tahun 2010, gitu ya. Tapi waktu itu kekhawatiran saya, kesedihan saya itu masuk akal, karena waktu itu saya ya, ini gara-gara aku pengen punya anak ya. Ini ada anak yang harus menghadapi penderitaan ya. Harus belajar, nanti harus les piano, harus les nyanyi, harus macam-macam lah. Itu kasihan itu ya. Jadi saya sedih. Jadi setiap ada anak lahir itu saya sedih. Tapi kesedihan saya bukan baby blues gitu. Nah, yang disebut baby blues tadi, seorang ibu yang habis melahirkan, ya, terus kemudian itu siapa, Dani sepertinya itu. Saya send request ke Rahel, tapi sepertinya nggak saja. Sudah diterima. Oh iya. Soalnya tertutup sama ini. Coba sebentar, dokter. Lanjut saja Om. Nanti saya coba invite lagi ya. Nah, itu yang disebut baby blues. Itu ibu yang merasa merasa sedih, gitu ya. Terus merasa tidak cukup berharga untuk hidup, gitu ya. Tidak cukup berharga untuk mengasuh anaknya, gitu ya. Terus bahkan merasa dirinya itu kayaknya saya ini sia-sia lah, gitu ya. Ada di sini. Gitu. Itu adalah baby blues. Hanya saja yang namanya baby blues syndrome, gitu ya. Baby blues syndrome itu batasannya adalah 2 minggu, gitu ya. Kalau setelah 2 minggu gejala-gejala itu persisten, tetap ada atau bahkan memberat, itu yang namanya postpartum depression, gitu ya, pasca melahirkan. Ya, jadi depresi pasca melahirkan. Apakah depresi pasca melahirkan ini berbeda dengan depresi-depresi yang lain? Apakah depresi pasca melahirkan itu berbeda dengan depresi-depresi yang lain? Oh ya, beda, gitu ya, karena
depresi pasca melahirkan itu berhubungan dengan kadar hormon dan regulasi hormon yang berbeda ya, di tubuhnya orang yang pasca melahirkan. Nah, yang disebut depresi pasca melahirkan itu gejalanya lebih berat dari yang disebut baby blues gitu ya, baby blues syndrome gitu ya. Kalau baby blues syndrome itu ringan gitu, dia tidak sampai mempunyai kesulitan gitu ya, kesulitan berkepanjangan untuk merawat anaknya gitu. Kalau depresi, benar-benar sampai dia itu tidak tahu bagaimana cara menghadapi anaknya gitu. Anaknya nangis, dia ikut sedih gitu ya. Anaknya nangis, dia ikut nangis. Dia ikut sedih. Tidak tahu bagaimana harus menghandle anaknya yang menangis. Ya, meskipun dia sudah diberitahu pada saat sebelum melahirkan itu. Ya, itu yang namanya pembekalan gitu ya. Ibu-ibu yang mau melahirkan itu biasanya diberitahu oleh bidannya, oleh dokternya, oleh dokter anaknya, gitu. Bagaimana dia itu seharusnya merawat anaknya atau memberi memperlakukan anaknya mulai dari postpartum, terus kemudian neonatus sampai kemudian bayi gitu ya. Neonatus itu kalau kurang dari 1 bulan neonatus. Kalau sudah 1 bulan itu namanya bayi gitu ya. Bayi. Nah, kalau yang namanya depresi pasca melahirkan itu atau postpartum depresi itu sedihnya berkepanjangan, terus kemudian ya seperti orang pada umumnya yang depresi gitu ya. Bahkan sampai yang namanya seperti orang depresi juga gitu ya, sampai kehilangan realita. Kehilangan realita. Nah, orang kalau sudah kehilangan realita itu namanya psikotik gitu ya. Psikotik gitu. Jadi yang namanya karena otak manusia itu tidak hitam putih, abu-abu gitu ya. Jadi ada juga penderita postpartum depression gitu ya. Depresi pasca melahirkan itu dia itu sampai mengalami gangguan psikotik, berhalusinasi gitu ya. Terus kehilangan realita. Nah, tentunya dia akan kesulitan mengasuh anaknya, merawat dan mengasuh anaknya itu tentu akan kesulitan. Itu ya ini sekedar sedikit bedanya antara yang namanya postpartum depression sama yang baby blues gitu ya. Dulu disebut baby blues syndrome. Sekarang kita udah tahu ya, kita udah paham itu yang namanya apa yang terjadi pada otak penderita baby blues syndrome gitu ya, atau baby blues condition gitu. Ya memang karena orang-orang tertentu yang punya bakat depresi ya, atau bakatnya ringan-ringan ya, pada saat terjadi gejolak dopamin dan oksitosin pasca melahirkan itu, sehingga dia mengalami kondisi baby blues gitu. Dan kalau baby blues itu berkepanjangan, makin berat, lebih dari 2 minggu, lebih dari 14 hari atau 15 hari, itu yang namanya depresi. Nah, pada yang namanya baby blues itu, mulainya itu biasanya pada hari ketiga atau keempat gitu. Jadi setelah melahirkan ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa itu. Hari kedua, hari ketiga, panik, dia bingung tuh, harus ngapain gitu ya. Bahkan anaknya nangis tuh, dia merasa ini maunya apa sih anak gitu ya. Itu adalah perasaan-perasaan yang muncul pada penderita baby blues. Dia bingung, anaknya nangis itu dia bingung. Ini maunya apa sih ini anak gitu ya itu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, itu batasan yang disebut postpartum depression. Gitu ya. Oke. Nah ini buku sama Wardani bagaimana nih? Saya sudah coba invite lagi,
Ini sudah muncul kok orangnya. Sudah muncul Rahel. Tadi sempat ada kendala mungkin tadi ya, sudah beberapa kali. Nah, mungkin Ibu udah ada pertanyaan. Mungkin Ibu juga bisa bertanya nih terkait dengan ini tentang dokter. Kita diskusi aja deh. Ibu mungkin bisa bertanya kembali atau bagaimana? Oke, baik. Sehat dok, sehat Rahel. Sehat. Alhamdulillah, baik. Tadi udah tante udah di ibu nggak tante manajer ini masih jauh. Rahel manggilnya. Tapi dan cocok tante. Kenapa? Cocoknya tante ya? Tante. Lebih ini biar lebih formal gitu. Nggak usah formal. Nggak usah formal Rahel. Kok nggak iso koplak nanti nggak bisa. Baik, kalau yang tadi dokter kan udah jelasin ya, baby blues itu 2 minggu batasnya. Memang biasanya sering dialami, apalagi kalau itu ke anak pertama, kemudian belum ada pengalaman, gitu kan ya dok ya, biasanya. Terus apalagi kalau misalnya ditambah proses menyusui yang kurang lancar gitu biasanya. Nah makin biasanya kalau ASI awal-awal melahirkan itu kan memang sebetulnya tidak lancar, tetapi karena banyak yang mungkin kurang informasi gitu kan. Nah akhirnya bingung pada saat proses menyusuinya, kemudian dia merasa ASINya nggak keluar, akhirnya malah stres sendiri. Sedangkan kalau katanya ibu menyusui itu kan nggak boleh stres ya dok? Loh ya itu namanya orang nggak boleh stres itu adalah permintaan yang aneh gitu. Itu orang nggak boleh orang nggak boleh stres itu sama dengan kamu jangan pesek-pesek kenapa gitu loh, pesek gitu ya. Jadi enggak, maksudnya itu dok, ibu menyusui terus dikasih duit kon blonjo itu kan senang gitu kan, akhirnya kan oksitosinnya naik. Nah itu, jadi yang namanya ibu nggak boleh stres itu maksudnya kondisinya dijaga supaya dia itu tidak mengalami tekanan gitu ya. Sekarang gini ya, misalnya tekanan itu apa? Itu misalnya gini, seorang ibu melahirkan untuk makan aja nggak ada, gimana nggak mau depresi dia? Gitu ya. Yeah. Gimana nggak mau stres? Kalau ada bakat depresinya muncul gitu. Loh, untuk makan aja nggak ada gitu ya. Untuk beli kebutuhan anaknya nggak ada gitu. Nah, perkataannya Tante Dani tadi ya, Raquel. Tante. Itu tadi bahwa ibu hamil itu tidak boleh stres itu. Ya. Bukan lantas kalau ibu hamil terus kemudian mengalami kesulitan mengasuh atau anaknya atau memelihara di awal karena misalnya nggak punya duit gitu, terus dibilang ojo stres ini, ojo stres matamu iki nyari urip iki ya gitu. Jadi yang namanya ibu tidak boleh stres itu perlu digarisbawahi bahwa dukungan gitu ya, dukungan bagi ibu pasca melahirkan itu sangat penting gitu ya. Sangat penting. Meskipun ya baby blues itu bukan hanya terjadi pada orang-orang yang kekurangan, tidak gitu. Ya. Karena yang namanya depresi itu ya kamu kaya lah, kamu miskin depresi ya depresi aja gitu ya. Hanya saja kalau disuruh tidak stres itu, kamu jangan nyuruh, sediainlah kebutuhan itu. Lah itu baru gitu ya. Misalnya ada mertua, kamu jangan stres itu. Lambemu enak-enak ngomong yo. Iki lho, anakmu gak iso ngurusi kebutuhanku, kamu enaknya gitu ya. Itu kalau ada mertua terus kemudian ada mantu perempuannya melahirkan, sing sabar, jangan stres itu. Tapuk lambene itu. Anakmu gak iso ngekei kebutuhanku, kamu enaknya aja gitu ya.
Nah, bahwa bahwa dukungan apapun itu ya, terutama dukungan material ya itu. Kalau dukungan moral nggak penting-penting amat kok bagi ibu-ibu. Beneran itu. Pada saat yang namanya ibu melahirkan, perhatiannya itu ke anaknya, bukan ke suaminya. Otaknya itu memang otak orang pasca melahirkan itu otaknya itu perhatiannya itu ke anaknya, bukan yang ke lain-lain gitu ya. Bapaknya nggak ada, kayak terserah, pokoknya duitnya ada, gitu ya. Loh iya, itu bapaknya nggak ada, nggak apa-apa, pokok kebutuhan untuk anaknya itu ada semua. Itu akan membantu perhatiannya, gitu ya. Nah, tetapi pada yang namanya baby blues itu tidak, itu tidak berlaku, gitu ya. Tetap aja, gitu ya. Tetap itu pada saat yang mengalami baby blues itu kaya raya apa, yang namanya kebutuhan terpenuhi seperti apa, ya lancar semua, muncul sialnya ya baby blues saja gitu. Nah, yang jadi persoalan sekarang itu adalah sekarang itu bukan lagi orang baby blues terus kemudian dinasehati gitu ya. Kalau ada bidan orang baby blues dinasehatin itu bidannya minta dilakban mulutnya gitu. Loh, sekarang itu yang paling penting ngasih tahu bidan-bidan gitu. Jangan suka menasehati gitu ya. Bidan gitu ya. Bidan, dokter, perawat gitu. Dia itu tidak dalam rangka menasehati. Mereka membantu proses melahirkan. Mereka membantu memberitahukan pengetahuan tentang apa itu pengasuhan awal. Gitu ya. Jadi kalau di Jepang ini atau di negara-negara seperti di Perancis, di Eropa, di Nordik itu dokter, bidan, perawat itu memberitahu bagaimana cara memperlakukan anak di awal gitu ya. Nanti kalau sampai di rumah anak pisah sama ibunya, tidurnya pisah gitu. Itu yang ditekankan itu. Nggak ada terus ibu sering-sering berdoa ya supaya anaknya menjadi anak yang solehah, nggak ada. Itu yang sering memicu ibu jadi depresi ya. Itu. Nasehat, sabar ya. Gitu. Itu justru akan memicu yang namanya baby blues dan depresi pasca melahirkan. Ya, jadi jangan sekali-sekali ya bidan, perawat, dokter itu ngasih nasihat yang aneh-aneh gitu ya. Ngasih nasihat itu kalau diminta gitu. Dan dokter, perawat, bidan itu memberi nasihat sesuai dengan keilmuannya. Ya. Tidak terus kemudian sembahyangnya ngadep utara gitu. Jengking gitu. Enggak ada gitu ya. Enggak ada itu yang gitu-gitu. Gitu-gitu nasihat yang tidak ada korelasinya dengan pengasuhan anak itu sangat tidak dianjurkan ya, bahkan harus dihilangkan ya, memberikan nasihat itu. Nasihat adalah rekomendasi yang sesuai dengan keilmuan. Kenapa? Ini dalam rangka ya meminimalkan resiko terjadinya baby blues dan postpartum depression. Postpartum depresi itu tidak pada semua orang terjadi. Meskipun orangnya itu kekurangan. Ada ya. Betul-betul memang dia nggak baca depresi itu ya. Kekurangannya gimana lah ya. Apalah ya. Dia santai aja. Ada ibu-ibu yang gitu. Anaknya kekurangan ya ibunya santai-santai aja. Tetapi sekali lagi. Tadi tagline yang disebutkan Tante Gani tadi itu bagus gitu ya, bahwa ibu melahirkan atau pasca melahirkan itu tidak boleh stres. Artinya faktor-faktor pemicu stresnya dihilangin gitu ya. Kalau setiap tanggal 25 itu harus bayar kartu kredit itu.
suaminya itu harus melunasi 2 minggu sebelumnya gitu ya. Terus dikasih tahu istrinya, Bu ini loh ya, ini kartu kreditnya sudah tak lunasi gitu ya. Ini cicilan rumah sudah beres, cicilan motor sudah beres, cicilan mobil sudah beres. Ya, kita nunggu bulan depan loh. Itu ya, itu yang kalau bilang yang namanya jangan stres. Tapi kalau dibilang jangan stres kamu, gitu, ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi istilah tidak boleh stres itu bukan itu sebuah nasihat bahwa seseorang itu jangan stres, tapi apa namanya menjaga atau pemicu-pemicu stres atau depresi itu dikurangi. Kira-kira gitu ya. Iya dok, bener dok. Jadi memang sebenarnya tadi kan yang dokter bilang apa namanya, misalnya dia dalam kondisi ekonomi yang kekurangan, itu dukungan juga bukan cuman sekedar materi, tapi mungkin suaminya bisa ngasih pijitan, kan ya namanya orang nyusuin gitu sambil duduk kan capek toh dok. Gitu kan. Nah, maunya suaminya sambil mijet atau ngasih Sebetulnya nggak minum. peduli, sebetulnya nggak peduli sih, beneran itu sudah ada penelitian gitu ya. Apakah suaminya yang mijeti atau di sampingnya itu nggak ada itu, nggak ada. Tapi Jadi kan perhatian, ya nggak ada, gitu. Oh, nggak ada, nggak ada, beneran itu nggak ada. Betul-betul yang namanya orang lain memberikan kehadiran orang lain atau ketidakhadiran orang lain itu tidak berpengaruh pada ibu yang baru melahirkan dan perhatiannya itu sepenuhnya kepada anaknya. Jadi ya suami datang atau pulang atau enggak apa-apa, enggak pulang enggak apa-apa, tapi duitnya ada gitu ya. Lu beneran ini, lu itu beneran gitu. Ya, supportnya ini loh dok. Lu beneran gitu. Jadi yang namanya dulu pernah ada bahwa namanya kehadiran laki-laki atau kehadiran bapaknya mendampingi ibu itu memberikan ketenangan. Ternyata tidak. Gitu ya. Tidak, betul-betul tidak ada bedanya antara ibu yang ditemani bapaknya dan ibu yang bapaknya tidak hadir pada saat awal-awal. Betul-betul tidak ada bedanya. Betul-betul tidak ada bedanya. Respon otak ibu itu tidak ada. Perhatiannya tetap ke anak. Jadi kalau kemudian ada bapak, tidak lantas perhatiannya lebih bagus. Enggak, gitu ya. Enggak. Gitu. Enggak ada. Gitu. Itu mitos saja itu yang namanya. Kalau didampingi itu sebetulnya gitu ya. Sebetulnya begitu-begitu itu anu aja, apa namanya, acting out-nya laki-laki aja. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan, dia datang terus dilus-elus. Padahal sebetulnya dia tidak bisa memberikan kebutuhannya itu. Biar seolah-olah berkontribusi. Nah itu. Jadi sebetulnya bapak yang begitu itu terus ngelus-ngelus itu untuk bapaknya sendiri. Perasaan bersamanya sedikit berkurang gitu, karena dia tidak bisa memberikan yang lebih kepada istrinya gitu. Itu penelitiannya sudah pernah dilakukan itu, bahwa kehadiran bapak itu lebih untuk bapaknya ketimbang untuk ibunya gitu ya. Golek aman. Gitu ya. Golek gitu. Kedua kebongkar. Itu namanya, meskipun ya ego itu tidak ada ya. Ego itu kan nggak ada. Super ego itu kan istilahnya sih Sigmund Freud. Tapi mekanisme pembelaan ego itu, meskipun ego itu tidak ada, ya istilahnya mekanisme acting out gitu. Itu penting bagi siapa? Bagi bapaknya, bukan bagi ibunya atau bagi adik anaknya. Nggak ada gitu. Betul-betul emosional bond antara anak dan bapaknya itu nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kenapa? Selama 340.000 tahun tidak terjadi yang seperti itu gitu. Tidak terjadi. Jadi waktu pemburu pengumpul dulu itu nggak ada orang bapak nungguin anaknya melahirkan, nggak ada gitu ya. Seperti harimau menungguin betina melahirkan, ya nggak ada juga gitu. Nggak ada ya. Jadi sekali lagi
kehadiran bapak mijeti istrinya, mejet-mejet, itu bukan untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk merasa nyaman karena dia itu merasa rasa kesalahannya itu tertebus, gitu ya. Rasa bersalahnya itu tertebus dengan pura-pura memperhatikan padahal ya enggak itu. Iya. Ya nggak Gitu ya. dipermuti ya dok. Gitu ya. Itu cara kerja otak kita. Oke, ini complicated ya pembahasannya sebetulnya. Ada yang nanya juga soal apa sih tadi tuh kayak kartun gitu ya. Ini bisa nggak sih, misal contoh deh kayak gini deh, dokter, sederhananya. Hiburan kayak misalnya acara TV kayak gitu. Itu sebenarnya bisa membantu nggak sih? Karena gini, kadang-kadang yang saya dengar tuh ada yang kamu banyak-banyakin nonton hiburan aja biar nggak stres, biar nggak frustasi. Nah, itu sebenarnya gimana tuh dokter? Ya Pembahasan ini. itu adalah kebiasaan orang-orang yang ngasih nasihat. Padahal itu tidak diperlukan. Kamu mau nonton TV kayak mau lihat hiburan kayak lihat hiburan, tapi besok makanan nggak ada, gimana mau terhibur gitu. Ya, jadi kita itu sering diberikan narasi-narasi yang menyesatkan sebetulnya, ngarang gitu ya. Hati senang walaupun tak punya uang itu kepengen tak lakban aja dulu itu ya, mulutnya kus-kus itu. Hati senang walaupun tidak punya uang, loh ya apa sih gitu ya. Hati, loh, bayangin itu tidak akan terjadi Rahel gitu ya. Tanya deh mamamu itu ya. Tanya itu. Nah, omong kosong lah itu ya. Omong kosong. Nah, tapi omong kosong ini itu menyelamatkan komunitas gitu ya. Jadi mereka itu, ya itu menyelamatkan komunitas. Jadi akhirnya ibu-ibu yang merasa menderita itu nggak berani ngomong menderita itu. Kalau dia ngomong, wah punya anak itu sengsara, gitu, ya dikucilkan. Itu gimana itu punya anak nggak bersyukur gitu ya. Nah itu tekanan mental, tekanan moral, tekanan sosial yang seperti ini sangat tidak sehat dan itu memicu terjadinya baby blues syndrome, bahkan depresi pasca melahirkan. Nah, depresi pasca melahirkan dan baby blues syndrome itu sangat tinggi pada orang komunitas dengan tekanan-tekanan sosial seperti ini. Orang gampang memberikan nasihat. Jadi di seluruh dunia itu kejadian baby blues syndrome itu bervariasi gitu ya. Tetapi di masyarakat yang resek itu meningkat tajam itu. Kenapa? Pemicunya banyak gitu ya. Pemicunya banyak gitu. Justru orang yang tidak suka menasehati gitu ya, itu adalah angka kejadian baby blues dan depresi itu turun gitu. Nah itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Dan ini perlu itu diberitahukan itu. Ke siapa? Ke tenaga kesehatan atau caregiver atau apapun yang di sekitar ibu-ibu yang melahirkan. Ya itu. Ya itu tadi, misalkan sering lihat TV, apaan lihat TV, susu aja nggak ada lihat TV gitu ya. Bayangin aja, besok makan nggak ada lihat TV ya. Bukan menikmati TV sama malah pusing gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi hiburan segala macam itu tidak akan mengurangi penderita depresi ya. Baby blues itu tidak akan turun baby bluesnya atau perasaan sedihnya dengan hiburan. Disetelin musik apapun sedih dia itu. Dikasih nasihat makin sedih gitu. Hati-hati. Jangan sekali-sekali menasehati orang depresi, karena orang depresi tidak butuh nasihat. Jadi kalau kalian itu suka menasehati, jauh-jauh aja dari orang baby blues atau depresi. Cuma membuat mereka makin sengsara. Dok, kalau misalnya dok kita cari tahu dulu penyebabnya dia mengalami baby blues tadi, mungkin tadi dia
nggak paham cara atau belum paham cara menyusui yang benar, akhirnya anaknya nangis terus gitu kan, dia makin panik, akhirnya makin ASI nggak keluar, atau mungkin bisa jadi karena dia kelelahan. Kadang kan ibu yang postpartum ini kan dia harus begadang gitu, apalagi kalau tadi semuanya dia yang handle gitu kan dok, apa tambah sesok masak beras nggak ada berasnya gitu, makin stres gitu kan dok. Nah itu kalau misalnya kita cari tahu dulu dok penyebabnya apa yang membuat dia baby blues itu yang seperti itu. Misalnya nih saya kan juga caregiver, bidan gitu ya dok ya, provider. Kalau misalnya ada yang seperti itu, dibiarkan mereka untuk bercerita, kemudian setelah itu kita tahu apa penyebabnya, itu boleh nggak sih dok kita kasih solusi gitu ya sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya tadi ternyata dia yang kita lihat dia stres karena anaknya nangis terus ketika mau menyusui, dia ngerasa panik gitu kan dok. Nah makin panik makin ASINya makin berkurang gitu kan dok. Misalnya yang kayak gitu, boleh nggak misalnya terus kita berarti diajarin nih cara nyusuin yang benar seperti apa, gitu efektif nggak dok? Enggak. Enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi yang namanya baby blues syndrome itu, terus kemudian dia itu diajak ngomong, makin jengkel. Coba aja. Makin jengkel dia. Baby blues itu seperti orang depresi. Dia menjauhi semua orang. Mereka memerlukan bantuan, tapi secara paradoks gitu ya, mereka menjauhi semua orang. Ya, jangan sok-sokan mau mencari akar permasalahannya orang lain, kamu nggak paham. Gitu. Bagaimana kamu ngomong 2 menit, 10 menit, 15 menit dengan pasienmu, kamu itu nggak tahu yang terjadi di rumahnya itu apa. Gitu. Ya. Terus yang bisa kita lakukan apa dok? Misalnya nih ya kita kan ada kunjungan nifas nih dok, terus kita ngelihat dia kondisinya, kemungkinan dia mengalami baby blues tadi, terus apa yang bisa kita lakukan? Cuman dengerin aja atau gimana dok? Satu, saya pernah berkali-kali ngomong, kalau ada orang depresi, tugasmu adalah dengerin, membawa dia ke ahli psikologi. Oke. Ya, begitu kalian melihat tanda-tanda baby blues, wes, kamu bukan ahlinya. Ya, tidak ada satu orang profesi itu ahli segala bidang, enggak ada. Bahwa bidan itu harus ngerti kesehatan jiwa, jari sopo, enggak itu. Begitu ada gangguan atau gangguan mental, tugasmu adalah mengantar orang ini sampai di depan ahli kejiwaan. Entah itu psikolog, entah itu psikiater. Ya, kalau perlu psikiaternya kamu datangin ke tempatmu, gitu ya. Jadi ada misalnya ibu-ibu yang mengalami baby blues, diundang psikiaternya atau psikolognya itu ke tempat janjian. Nah ini ada. Nah itu tugasmu itu, gitu ya. Tidak ada. Jangan sekali-sekali mencoba mencari akar permasalahan dari orang yang mengalami depresi. Kamu nggak paham, ya, bahwa itu berhubungan dengan keluarganya, apalagi gitu. Dia datang ke tempatmu setengah jam, kamu tidak bisa menyimpulkan kejadian apa yang di rumahnya 24 jam itu. Sekali lagi ya, ucapan atau perkataan dari pasien itu, isinya, kontennya, itu diabaikan oleh yang namanya ahli psikologi. Gitu. Jangan sekali-sekali konten atau isi narasi yang disampaikan pada saat dia menyampaikan itu kamu anggap sebagai pijakan untuk menyelesaikan masalah. No. Ya. Jadi kalau orang datang ke psikolog atau ke psikiaternya itu dengerin orang ngomong. Dia tidak mempercayai apa yang isinya itu, tidak harus dipercayai dan tidak perlu itu.
Karena orang dengan gangguan mental itu yang dibicarakan itu bisa ngaco, macam-macam gitu ya. Tidak bisa dari keterangan orang yang depresi terus kamu menyalahkan ini orang tuanya yang salah, ini suaminya yang salah. Tidak bisa. Ya, tidak bisa itu. Tidak bisa juga kamu mengambil kesimpulan karena dia depresi gara-gara tidak bisa menyusui. Kebal. Dia itu kesulitan gara-gara depresinya gitu. Ya, dia itu kesulitan memberikan asinya gitu. Itu gara-gara depresinya. Jangan dibalik. Bukan gara-gara baby blues-nya atau bukan gara-gara dia itu tidak bisa menyusui terus dia depresi. Bukan. Ya, kebalik gitu, ya. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti ini khas kesimpulan-kesimpulan gaya Sigmund Freud. Ya, bahwa sesuatu itu harus ada kondisi-kondisi kejiwaan yang mendahului. Enggak gitu cara kerja otak kita. Ya. Gitu kira-kiranya. Ya. Nah, nih Om Dokter ada yang nanya dari. Oke, saya coba pilihin ya pertanyaannya. Ada yang nanya di Hemafito nih kayak teman. Kalau misalnya ada calon pasien nih sebelumnya mengalami depresi, apakah ini akan lebih rentan untuk mengalami postpartum daripada pasien yang tidak depresi? Nah ini sebenarnya gimana nih dokter terkait dengan pertanyaan seperti ini? Betul, ya, bahwa seseorang yang bakat depresi itu dia lebih rentan mengalami baby blues atau postpartum depression, ya, itu lebih rentan. Jadi memang benar ada orang-orang yang lebih rentan. Sekali lagi, kalau terjadi itu adalah depresi, itu ada pertanyaan. Kalau tidak melihat isinya, terus bagaimana mendiagnosa? Lah orang datang diagnosanya lebih jelas kok dia depresi kok itu. Itu ada di pertanyaan dari AD itu. Kalau enggak, dia datang itu sudah tahu kok dia depresi. Gitu. Jadi orang depresi, omongannya itu dengerin, tidak usah melihat kontennya. Gitu. Dia menceritakan ibunya begini, anaknya begitu, dengerin aja. Gitu. Tidak bisa mengambil kesimpulan apa yang dikatakan itu apa yang terjadi sesungguhnya. Karena orang depresi bisa mengalami halusinasi. Gitu, ya. Dengerin aja gitu. Itu jadi kalau diagnosa itu sudah jelas depresi gitu ya. Nah gitu itu adalah bagaimana sesi-sesi psikologi itu dilakukan meski sama sekali gitu ya. Ya jadi poinnya itu jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari keterangan yang diberikan oleh itu. Saya kesulitan ini anaknya nggak bisa netek, terus kamu ngambil kesimpulan ini gara-gara nggak bisa netek ini terus dia depresi gitu ya. Padahal sebaliknya dia depresi sehingga tidak ada emotional bond. Kenapa? Yang namanya mimpi itu memerlukan yang namanya oksitosinmu ada gitu ya. Sikapmu itu ditangkap oleh emosinya bayi. Gitu. Semakin kamu pahami, bayimu juga melihat emosi yang tidak bisa dipahami gitu ya. Ya itu adalah penjelasannya kenapa bayi-bayi tertentu itu menghadapi ibu yang baby blues itu benar-benar bayinya makin nangis gitu ya. Makin nangis itu. Karena bayi juga bisa menangkap yang namanya emosi gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya memang sudah ada bakatnya dulu ya dok ya, iya. Gitu. Jadi sampai dia akhirnya terjadi baby blues itu gitu. Ya. Jadi ya. kalau misalnya nih kan yang sebelumnya kita bahas tentang itu dulu dengan saya 2 minggu yang lalu itu kan tentang kemampuan kognitif ibu hamil dan menyusui itu yang menurun gitu kan dok. Yang menurun, betul. Ya kalau misalnya pada masa kehamilan dan persalinan menyusui dia mengalami gangguan tadi dok terkait dengan psikologisnya dia, misalnya dia tadi mudah tertekan gitu, berarti nanti kemungkinan besar dia akan mengalami baby blues itu ya dok? Iya, betul. Berarti nggak ada
berarti nggak ada pengaruh misalnya nih dok, sebelum proses persalinan, kemudian kita mengadakan kelas persiapan persalinan, misalnya tadi kayak yang dokter jelaskan di Jepang itu kan ada bagaimana caranya ngerawat si anak gitu kan dok, bagaimana nanti ketika setelah sampai rumah anak dipisah, nanti kalau anak nangis dicek aja apakah popoknya basah, apakah dia lapar gitu. Misalnya kita sebelum proses dia melahirkan, selama dia hamil 9 bulan ini kita mengadakan kelas persiapan persalinan, itu bisa nggak dok menurunkan kemungkinan terjadi baby blues ini? Iya, dengan simulasi, tidak dengan nyocot toh. Iya. Gitu. Simulasi. Iya. Diajarin kelas. Ya, jadi betul. kalau kemudian ibunya cuma diberitahu, Bu, nanti begini, dia bukan gambarnya. Manfaatnya itu kalau misalnya terus kemudian dilakukan simulasi, betul-betul simulasi. Jadi gini ya Bu, ayo sekarang ini bayinya dipisahkan. Simulasi seminggu minimal 2 kali selama 6 minggu berturut-turut. Baru itu yang namanya simulasi itu menjadi sesuatu yang otomatis dilakukan gitu ya. Jadi kalau kemudian ngajari anaknya nyusu, ngajari gendong gitu, kalau tidak pernah simulasi ya nggak bisa. Yang namanya antepartum itu ya, itu namanya ANC itu, antenatal care gitu. Antenatal care yang dilakukan itu ya, melakukan simulasi gitu. Antenatal care itu bukan hanya sekedar meriksa anaknya gitu, enggak gitu, mempersiapkan ibunya itu melakukan, dan ini adalah keterampilan itu tidak bisa dikasih tahu, harus latihan gitu ya, seminggu 2 kali. Nah ini sebetulnya bagus ini ya, kamu membuat lah itu kelas-kelas yang gitu, bayar gitu ya, iya, memang gitu. Iya dok, dan memang kan saya bikin penelitian tentang kelas persiapan persalinan, memang ngefek dok terhadap kesiapan ibu. Tetap kan ya, simulasi. Ya, latihan. Jadi memang Simulasi. misalnya Latihan. untuk mengganti popok seperti apa, memandikan bagaimana, nyusuin posisinya seperti apa, memang menggunakan alat peraga gitu dok. Jadi latihan. Iya, jadi memang si ibu seminggu minimal 2 kali. Iya, bahkan bukan cuma si ibu aja sih yang dihadirkan, ada suaminya atau mungkin ada orang tuanya yang di support sistemnya gitu loh dok. Nah itu, bapaknya itu diajari ngasih popok, ya, ganti popok, bukan diajari ini ibunya, ya, ingat ya. Ya nek sama mijit ibu, yo seneng lah dok. Yang pegel-pegel kan, iya paling enggak. No. Enggak ada itu. Paling enggak kan pegelnya hilang gitu loh dok. Orang yang habis melahirkan itu reseptor nyerinya itu yang namanya ambang batasnya itu naik. Capek itu ya, namanya threshold capek orang pasca melahirkan itu tinggi gitu. Makanya bapak-bapak itu gak usah gaya-gaya mijeti ibunya yang habis melahirkan. Gaya, itu dibelikan makanan, dibelikan baju yang bagus itu ya, itu keperluannya gitu. Kalau bapak diajari juga ganti popok, itu bagus. Dengan catatan suami istri ini dalam kondisi sama-sama kerja, ya, sama-sama kerja. Gitu. Bapaknya juga. Kalau di Finlandia bahkan kalau di Finlandia, kalau yang namanya seorang suami itu gajinya itu kalah sama istrinya, yang ganti popok itu bapaknya. Beneran itu, ya, yang bawa yang namanya bayi ke mana, ke taman itu bapaknya.
yang cuci-cuci juga bapaknya gitu. Itu kalau misalnya posisi pendapatan suami itu kalah dengan istrinya gitu. Itu otomatis. Jadi ya bapak-bapak di taman sama ibu-ibu, yang satu ibu-ibu bawa stroller bapaknya, itu tidak jadi soal di Finlandia gitu ya. Tidak jadi soal. Jadi ya yang disebut leader gitu ya, dalam hal ini adalah sebagai kepala keluarganya adalah suami atau istri yang penghasilan pekerjaannya itu lebih tinggi, lebih besar. ya. Jadi yang satu jadi bapak rumah tangga, yang satu jadi ibu rumah, itu adalah otomatis gitu. Nah, sama dengan bapak-bapak yang diajari pakai popok gitu. Bayangin aja, dan bapaknya disuruh makain popok, dia itu dokter berdasar, lah gimana di rumah aja nggak pernah gitu ya. Kan iya itu, kalau bapaknya satpam gitu ya, lu ngapain? Ya udahlah, biar bapaknya cari duit gitu ya. Gitu. Jadi bahwa yang namanya bapak terus diajari ngerawat anaknya. Lah kalau memang dia itu punya kesempatan ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma gaya-gaya tok ya itu apa? Enggak ada manfaatnya. Ya. Gitu. Oke. Iya Dok. Oke, luar biasa ini dokter penjelasannya ya. Sampai kita ini sudah beberapa menit lagi. Saya ada satu pertanyaan, mungkin ini juga penting ya. Tadi kan bahwa dikatakan bahwa kalau kita bukan orang yang ahli, maka jangan pernah berikan nasihat gitu ya. Tadi sempat disinggung. Pertanyaannya gini, ketika kita mau menyarankan nih bahwa misalnya buat ke tenaga ahli seperti psikolog, konselor atau psikiater, tapi ternyata ada kendala, misalnya saya mau ke psikolog tapi saya ada kendala dengan ekonomi dan sebagainya. Kan itu gimana nih kalau menurut Dr. Yu sendiri? Kalau misalnya kendalanya di ekonomi dan ya nasib gitu. Dok, tapi di puskesmas sekarang ada loh, Dok. Sebenarnya tidak semua itu bisa kamu selesaikan masalah gitu ya. Siap. Tidak semua masalah bisa kamu selesaikan itu. Ada kalanya kita juga ya memang nggak bisa. Kenapa? Orang miskin gimana itu? Ya. BPJS nggak laku gitu. Bagaimana itu? Ya tapi sama. Jadi tidak. Puskesmas sekarang ada kan, Dok? Pusat ya, layanan kesehatan jiwa. Iya. Ya kan tidak semua puskesmas. Oke. Ya banyak puskesmas yang tidak ada gitu. Ya nasib lah itu ya. Jadi ya tidak semua masalah itu bisa kamu selesaikan gitu ya. Tidak semua gitu. Jadi ya ada kalanya kamu harus paham ini di luar kemampuan ini gitu ya. Tidak semua orang bisa kamu tolong. Ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini harus digarisbawahi gitu ya. Harus digarisbawahi. Kalau kamu bukan ahlinya jangan sok-sokan gitu. Ya, sudah gitu. Jadi ya bidan ya sudahlah membantu melahirkan. Antenatal care oke gitu ya. Tapi pada saat mendapati orang baby blues, ini bukan bagianku lagi gitu. Ya. Oke, terus itu Dok, kemarin kan saya sempat nih Dok ngobrol kan katanya Kemenkes itu punya layanan sejiwa Dok, gitu kan Dok, yang kita bisa telepon lewat online untuk bagi teman-teman yang merasakan keluhan gangguan kesehatan mental gitu. Nah kebetulan mahasiswa saya itu ada yang mengalami seperti itu Dok, terus saya sarankan coba aja telepon ke sejiwa gitu karena ada hotline teleponnya, tapi ya ternyata itu Dok sibuk dan nggak bisa ngangkat itu. Ya iyalah, ya, saya tidak menyarankan yang namanya gangguan mental itu layanannya online. Oke. Ya, itu bahkan menangkap emosinya aja nggak bisa. Harus tatap muka berarti ya. Tatap muka gitu ya. Itu sampai sekarang ya sama lah, dan gimana kamu mau periksa kehamilan dengan online tuh gimana coba? Diteropong. Kamu ya harus dengerin itu pakai Doppler lah gitu ya. Gitu. Ya itu. Oke. Ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir dalam hal pemeriksaan. Ya gitu. Ya Dok.
Oke, menarik nih. Ini ada yang komen dari @santoso nih. Semua orang berhak stres. Ini kayaknya stres itu milik semua orang ya, bukan cuma milik ibu yang melahirkan gitu. Kita sebenarnya bisa stres terlepas dari ekonominya rendah ataupun ekonominya yang tinggi. Dokter, ini kita kayaknya sudah 3 menit lagi kurang lebih. Ya, sebentar. Sekali lagi. Stres itu adalah motivasi bagi kita untuk melanjutkan kehidupan. Stres itu bisa menimbulkan kecemasan. Cemas itu adalah senjata kita untuk melanjutkan kehidupan. Yang jadi persoalan itu adalah kecemasan yang bertumpuk-tumpuk dan berkepanjangan menjadi gangguan cemas. Itu saatnya kontrol ke dokter penyakit jiwa atau dokter penyakit mental atau psikologis, ya. Tuh, kalau ada gangguan cemas, jangan datang ke orang yang tidak kompeten. Ya. Memang datanglah kepada orang yang tepat, seperti psikolog ataupun psikiater gitu ya. Oke. Mungkin Ibu Dani atau Tante Dani ya ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup, 2 menit lagi nih waktunya. Sudah mau jam. Nggak ada sih, kayaknya udah jelas ya? semua. Udah jelas semua yang disampaikan Dokter Rio. Memang kalau tadi baby blues itu tadi harus kalau sudah ada ini tamparan juga nih Dok buat saya sebagai pemberi layanan kesehatan gitu. Jadi kadang tuh kita masih berusaha ngulik untuk tahu ini dia kenapa sih gitu. Nah ternyata itu ya kayak mau dikaploki lah Dok gitu. Ya, harus ketemu sama ahlinya. Tapi kalau kita di awal mempersiapkan, mengajak mereka berlatih, bersimulasi itu oke gitu ya Dok ya. Mungkin itu. Makasih dokter, saya tambah pinter malam ini. Siap. Siap. Rahel. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf nih atas kita sudah udah mau 9:30 nih ya, ada sedikit lagi. Lagi. Terima kasih Om Dokter Yu, terima kasih buat Tante Dani dan buat teman-teman semuanya yang bisa diambil ilmunya. Terima kasih kembali.